Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali di sesi yang kelima, masih di kompetensi dasar yang kedua mengenai mitigasi bencana untuk pelajaran IPA kelas 10 pada jurusan 10 TKP dan 10 AKL. Sesi yang kelima ini Bapak akan menjelaskan mengenai manajemen dan kegiatan mitigasi bencana. Kita mulai saja. Manajemen mitigasi bencana. Manajemennya yaitu yang pertama, penguatan institusi penanganan bencana. Yang kedua, meningkatkan kemampuan tanggap darurat. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat pada masalah-masalah yang berhubungan dengan risiko bencana. Yang keempat, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada sistem infrastruktur dan utilitas. Yang kelima, meningkatkan kemampuan terhadap bencana pada pembangunan strategis dan penting, meningkatkan keamanannya. Yang keenam, meningkatkan keamanan terhadap bencana daerah perumahan dan fasilitas umum. Jadi keamanannya itu harus pada bangunan strategis, ya, bangunan strategis, perkantoran, juga keamanan terhadap perumahan dan fasilitas umum. Yang ketujuh, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan industri. Yang delapan, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan sekolah dan anak-anak sekolah. Yang kesembilan, memperhatikan keamanan terhadap bencana dan kaidah-kaidah bangunan tahan gempa dan tsunami serta banjir dalam pembuatan konstruksi baru. Yang ke-10, meningkatkan pengetahuan para ahli mengenai fenomena bencana, kerentanan terhadap bencana, dan teknik-teknik mitigasi. Yang ke-11, memasukkan prosedur kajian risiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang atau tata guna lahan. Yang ke-12, meningkatkan kemampuan pemulihan masyarakat dalam jangka panjang setelah terjadi bencana. Itu manajemen mitigasi bencana. Kita lanjut kepada kegiatan mitigasi bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat berupa kebakaran, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, badai tropis, dan lainnya. Oleh karena itu, peran mitigasi bencana sangat diperlukan agar dapat mengurangi dampak dari bencana yang terjadi. Adapun beberapa kegiatan mitigasi bencana, diantaranya yang pertama, pengenalan dan pemantauan risiko bencana. Yang kedua, perencanaan partisipasi penanggulangan bencana, pembangunan budaya sadar bencana, penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Yang kelima, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana. Yang keenam, pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Yang ketujuh, pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Sama dengan yang atasnya. Pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi,
pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ke-10, kegiatan mitigasi bencana lainnya, seperti robot sebagai perangkat bantu manusia. Itu dapat dikembangkan untuk turut melakukan mitigasi bencana. Robot mitigasi bencana bekerja untuk mengurangi risiko yang terjadi bencana. Contoh robot mitigasi bencana alam diantaranya robot pencegah kebakaran, robot pendeteksi tsunami, robot patroli atau pemantau rumah atau gedung, robot pemantau gunung api, robot penghijauan, robot pembersih sungai, robot asisten untuk penyuluhan bencana. Yaitu mengenai manajemen dan kegiatan mitigasi bencana. Seperti biasa, tugasnya di akhir sesi silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaannya, sebutkan kegiatan apa saja dalam mitigasi bencana. Silakan tulis, difotokan, diupload di Classroom pada halaman yang Bapak sediakan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.